Saat ini saya berada di pelabuhan Barcelona, khususnya di terminal kapal pesiar. Saya mendapatkan penjelasan bahwa kunci sukses bagaimana mengelola bisnis kapal pesiar adalah bagaimana rute yang ditawarkan yang semenarik mungkin bagi para penumpang. Karena ternyata peminat kapal pesiar itu datang ke Barcelona itu naik pesawat dari berbagai negara, kemudian dia start dari terminal kapal pesiar di Barcelona, kemudian menyusuri kota-kota bersejarah, kota-kota yang menarik, mulai dari Spanyol, bagian timur, kemudian bergerak ke Prancis bagian selatan, kemudian juga Italia, dan biasanya terus ke Yunani. Seringkali juga menyeberang ke selatan, ke negara-negara Afrika Utara seperti Tunisia, Aljazair, Mesir, dan Maroko. Nah, sukses pengelola kapal pesiar di kawasan Mediterania ini kemudian mengembangkan bisnis barunya di Karibia. Nah, pengelolanya ini memberitahu saya bahwa Indonesia sebetulnya kawasannya mirip dengan kawasan Karibia. Jadi pulau-pulau alamnya sangat indah dan beberapa pulau sudah dikenal dunia. Tinggal bagaimana mempromosikan, dan kita berkolaborasi dengan mereka yang punya pengalaman mengelola tapi juga punya networking di tingkat global. Pada saat bersamaan saya juga dikenalkan kepada perusahaan yang berpengalaman di tingkat global membangun terminal. Di sini saya baru tahu bahwa mengelola terminal dari kapal pesiar ini mirip dengan mengelola bandara. Karena ada bagasi yang harus melewati X-ray, ada tiket yang harus ditunjukkan, ada ruang tunggu, dan juga ada kafe-kafe dan juga ada tempat untuk menjual berbagai souvenir. Ketika saya menjelaskan bahwa saya sebagai duta besar Indonesia, mereka tertarik sekali karena Indonesia sekarang menjadi perhatian dunia, khususnya Pulau Bali, dan mereka siap apabila diberikan kesempatan untuk membangun terminal untuk kapal pesiar di sejumlah lokasi pelabuhan atau pantai di Indonesia yang memang dipersiapkan untuk menerima para turis dari kapal pesiar ini. Karena sebagaimana diketahui, kapal pesiar ini kan ibarat hotel yang berjalan, bisa membawa penumpang 1.000 sampai 2.000 penumpang, dan biasanya kalau berlabuh di satu tempat bisa 2-3 hari, sehingga spending money-nya, ya, apakah makannya, kemudian belanjanya, souvenir dan lain sebagainya, itu implikasinya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah. Karena itu saya berusaha meyakinkan yang bersangkutan bahwa saya akan mengkomunikasikan hal ini sehingga kemudian pemerintah Indonesia bisa segera memanfaatkan kemampuannya, pengalamannya, dan tentu juga aksesnya terhadap sumber-sumber modal di kawasan Eropa ini. Mohon doa dan dukungannya.